DLS ini rencananya adalah murid bersama dengan guru, jadi harus bersama dengan guru ya. Kalau kita ingin kegiatan apapun ini berjalan dengan sukses, itu tidak hanya siswa, tapi guru juga ikut mendampingi, bahkan ikut melakukan aktivitas literasi ya, dengan membaca buku atau dokumen digital. Jadi nanti ini opsinya, boleh buku secara fisik maupun dokumen digital melalui HP, asalkan nanti jelas referensinya. Kemudian pada hari yang dijadwalkan, kemudian melakukan pemahaman dan penarikan kesimpulan yang nantinya akan ditulis dalam buku literasi yang disediakan, dan dengan melakukan simpulan, membuat catatan, resume atau resensi gitu. Ini hasil koordinasi kemarin dari beberapa pihak yang terkait ya. Pertama dengan pihak kurikulum, ini koordinasi terkait jadwal, bahwa kesepakatan kemarin dengan kurikulum, kegiatan dilakukan setiap hari Selasa pada jam pertama ya. Awalnya ini untuk meringankan petugas perpus, ini adalah 2 pekan sekali, tetapi kemarin diajukan kepada Bapak Kepala, akhirnya diharuskan 1 pekan sekali gitu. Bila perlu nanti kalau sudah berjalan dalam 1 pekan bisa 2 kali gitu ya. Dan untuk kegiatan literasi dilakukan pada hari Jumat pada pekan keempat, mengganti dari Jumat sehat maupun Jumat bersih ya, di pekan keempat. Kemudian koordinasi dengan kesiswaan ya. Domain dari kesiswaan nanti bertanggung jawab untuk mensosialisasikan program ini kepada murid. Kemudian ketika program berjalan nanti melakukan controlling ya secara berkala. Apakah itu bisa berjalan dengan baik atau semisal ditemukan kendala-kendala begitu. Kemudian dengan koordinasi dengan pihak perpustakaan, ini ada 3 hal utama, yaitu terkait jadwal layanan, shift petugas, dokumen pinjaman. Kesanggupan dari perpustakaan, petugas perpustakaan itu adalah jadwal untuk hari Senin itu melakukan pinjaman, kemudian pada hari Kamis ini melakukan pengembalian buku, dan untuk dokumen pinjaman perpus direkap dari data yang diserahkan oleh wali kelas. Jadi tugas dokumentasi administrasi dari pihak perpus nanti ada bantuan dari wali kelas dan pengurus kelas begitu. Kemudian dengan sarpras nanti kita perlu untuk semaraknya ini nanti kita mencetak buku hasil literasi, kemudian ada banner ya terkait banner gerakan literasi dan pentingnya literasi bagi kita semua. Untuk wali kelas ini yang paling berat ya, paling banyak ini terkait wali kelas ya. Ini belum koordinasi tapi ini tahap sosialisasi. Wali kelas nanti bertugas mendampingi murid dengan 4 hal ya. Ini sekaligus ada masukan dari Bapak Kepala. Yang pertama, nanti mewakili siswa untuk meminjam buku per kelas. Jadi nanti pihak perpus sudah menyediakan buku-buku yang disediakan untuk masing-masing kelas, kemudian wali kelas ini mewakili siswa untuk meminjam buku itu ya, agar aktivitas KBM kita itu tidak semerawut dan petugas perpus juga tidak kewalahan begitu ya. Kemudian setelah buku yang disediakan pihak perpus diambil oleh wali kelas, nanti dibawa ke kelas, kemudian wali kelas juga diharuskan bersama siswa murid binaannya, murid kelasnya membuat pojok baca. Nah, pojok baca ini bisa berfungsi 2, salah satunya adalah tempat transit buku pinjaman dari perpus tadi ya. Transit, kemudian buku setelah ditransit di situ kemudian
diedarkan ke siswa untuk melakukan pinjaman. Nah, siswa itu boleh memilih dari buku yang sudah disediakan tadi sesuai dengan minatnya. Gitu. Kemudian tadi wali kelas juga diharapkan bersama-sama murid untuk membuat keyakinan kelas semacam kesepakatan hal baik, terutama terkait program literasi ini. Pentingnya literasi minimal memberikan motivasi maupun pemahaman baik bahwa literasi ini penting, bukan hanya sekedar program yang harus dijalankan, tetapi penting untuk kita semua. Kemudian sebagai hasil akhir itu nanti wali kelas diminta bersama dengan anaknya membuat meeting kelas. Nah, bedanya apa dengan buku literasi? Buku literasi itu hanya sebagai bahan latihan untuk menulis hasil dari literasi. Tetapi meeting kelas itu adalah sebuah ruang untuk memamerkan karya siswa sebagai bukti dia sudah melakukan budaya literasi. Gitu ya. Kalau yang buku yang ditulis setiap minggu itu adalah cuma sebagai media latihan, tetapi yang meeting kelas ini sebagai wadah untuk unjuk karya siswa, bisa berupa gambar, bisa resensi, bisa puisi dan yang lain sebagainya. Gitu. Dan ini harapan dari Bapak Kepala Sekolah, setiap kelas nanti harus mempunyai meeting kelas. Nah, untuk jangka panjangnya nanti ada program dari kesiswaan, salah satu yang kelas meeting nanti bisa salah satu programnya adalah lomba meeting kelas. Selama ini kan cuma lomba kebersihan kelas, nanti juga bisa ditambahkan lomba mading kelas. Gitu. Sudah. Kemudian untuk Bapak Kepala nanti menyiapkan SKD, ya kemarin sudah saya telaah SK-nya, cuman nanti perlu saya koordinasikan lagi karena ada beberapa hal yang perlu disesuaikan, Bapak. Nanti terkait jumlahnya dan bentuknya nanti ada penyesuaian nanti gimana. Kemudian diharapkan Bapak Kepala Sekolah ini melakukan evaluasi secara berkala dan proyeksi terkait kendala-kendala untuk perbaikan program ini ke depannya. Karena setiap program kalau tidak ada evaluasi dan perbaikan ini pasti tidak akan berjalan dengan baik. Ini secara praktis siklus dari kegiatan kita nanti, ya. Yang pertama hari Senin ini untuk sebagai informasi program GLS ini akan aktif dilaksanakan pada pekan depan. Jadi mulai dari hari Selasa pekan depan. Untuk minggu ini kita dari tim literasi mulai dari perpus dan yang lain-lain itu adalah proses persiapan, mulai menyiapkan buku, menyiapkan perlengkapannya dan yang lain-lain. Nah, untuk minggu depan ketika sudah aktif pada hari Senin itu wali kelas mengambil atau nanti untuk yang siklus pertama ini bisa dilakukan pada minggu ini kalau bukunya sudah siap, ya. Ini siklus ini ketika terjadi ketika sudah berjalan secara rutin, ya. Pada hari Senin ini wali kelas mengambil jatah buku yang dipersiapkan petugas perpus, kemudian murid melakukan peminjaman dari buku yang telah dipinjam wali kelas tadi, kemudian melakukan administrasinya di situ, seolah-olah murid ini meminjam dari perpus, gitu, dibantu oleh wali kelas, gitu, dan melakukan administrasi perpus. Kemudian pada hari Selasa murid melakukan literasi, baik itu buku fisik maupun buku digital asalkan bukunya itu tertulis secara jelas di catatan literasi, ya. Pada jam pertama yaitu pada jam 7.00 sampai jam 7.40. Kemudian guru yang mendampingi itu adalah sesuai jadwal pada kelas tersebut. Pada hari Selasa di jam pertama guru harus ikut masuk, kemudian bersama-sama juga melakukan literasi. Pada hari Rabu dan Kamis ini murid melakukan dokumentasi di buku hasil literasi yang nanti disiapkan, dan wali kelas ini bertugas dimohon untuk membimbing dan mengontrol bukti hasil literasi atau catatan literasi di buku literasi. Kemudian pada hari Jumat murid mengembalikan pinjaman buku, ya, kepada administrasi wali kelas, ya, atau maksimal memperpanjang hingga 2 kali. Jadi murid itu tidak harus setiap minggu mengembalikan
bukunya boleh diperpanjang maksimal 2 kali. Ini seperti yang diminta oleh pihak perpus ya. Tetapi secara administrasi setiap minggu harus ada perubahan. Semisal ditulis gitu loh. Oh si A ini memperpanjang, si B ganti buku gitu. Nah, nanti dalam siklus 1 bulan maka wali kelas harus mengembalikan buku yang disediakan tadi kepada pihak perpus. Tujuannya agar pihak perpus ini melakukan pemerataan, diganti gitu, buku referensinya. Jadi di pemerataan setelah dari 7A bukunya nanti dipindah ke 7B atau 7C oleh pihak perpus. Nanti yang 7A nanti mendapatkan jatah buku baru lagi. Jadi nanti setiap bulan selalu berganti referensinya gitu. Kemudian untuk gebiar literasi seperti permintaan Bapak Kepala bahwa nanti dalam minimal 1 bulan itu kita lakukan literasi secara bersama. Bisa dilakukan di lapangan atau di mana nanti bersama-sama seluruh siswa, guru nanti melakukan literasi di satu tempat. Dan jadwalnya adalah pada hari Minggu pada hari Jumat di pekan keempat gitu. Kemudian evaluasi gerakan biara dan proyeksi perbaikan program dipimpin kepala sekolah minimal 1 bulan sekali. Ini contoh dari poster keyakinan kelas, misal hal-hal yang positif ya, anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai. Nah, ini nanti diharapkan salah satu keyakinan kelas ini mencakup masalah literasi. Jadi kalau anak tidak melakukan literasi, dia melanggar keyakinannya sendiri. Itu harapannya. Jadi bukan karena paksaan, tetapi karena motivasi atau keyakinan dia sendiri. Itu harapannya. Bukan karena takut dihukum maupun karena ini adalah program sekolah. Ya. Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama antara guru dan murid dalam meyakini hal baik dalam kelas atau aktivitas kegiatan belajar mengajar. Yang perlu kita semua pahami bahwa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu merupakan benih untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif itu tidak akan terwujud ketika tidak ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau kebajikan universal yang kita yakini bersama. Gitu ya. Karena keyakinan kelas ini sebagai landasan motivasi intrinsik dari dalam siswa dalam melakukan hal baik. Ini contoh banner yang nanti akan dipasang di depan. Ini banner utama untuk mensukseskan gerakan literasi. Mohon nanti masukannya, semisal ada yang kurang mulai dari warna atau kata-kata. Ini desain awal ya. Ini banner yang 4 meter kali 1,5 meter. Kemudian ini yang contoh banner untuk motivasi yang bisa nanti dipajang di tempat yang sering dilalui murid ya. Ini dari Najwa Shihab karena beliau adalah duta baca Indonesia. Nanti bisa ditambahkan kata yang lain atau banner yang lain untuk mendukung kegiatan literasi ini. Ini contoh bannernya di kelas. Harapannya adalah setiap wali kelas itu membuat desainnya sendiri. Ini karena saya secara pribadi di 8D itu ada beberapa siswa yang pintar desain juga. Jadi ini hanya contoh awal. Kalaupun nanti punya desain atau membuat desain sendiri itu lebih baik lagi. Tetapi kalau diperlukan, ini desain awal ini bisa nanti diambil kemudian dicetak menjadi banner biar lebih murah, kemudian hasil karya siswa nanti bisa ditempel di situ. Begitu. Terima kasih.
Satu kali. Ada yang ditanyakan? Akan dilanjut sama Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Gitu ya. Selamat pagi luar biasa. Alhamdulillah kita masih semangat. Melanjutkan dari informasi Pak Wono, menambahkan seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa mulai minggu ini nanti kita akan mulai gerakan literasi, kita akan membudayakan beberapa praktek positif sehingga bisa membudaya di sekolah kita, yaitu melakukan gerakan literasi. Secara teknis tadi sudah sempat disinggung, Pak Andi juga menambahkan bahwa di kelas sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu guru dengan wali kelas bahwa nanti di setiap kelas itu ada yang namanya pojok baca dan mati kelas. Pojok baca ini sebagai tahap awal, nanti sebagai transit buku yang dipinjam kelas dari perpustakaan kemudian ditaruh di situ. Pojok kelas ini juga akan mendistribusikan buku pinjaman dari perpustakaan. Jadi nanti setiap kelas itu meminjam buku di pojok kelas sebagai perpanjangan dari perpustakaan. Nanti buku apa yang kalian pinjam itu nanti akan ditulis sebagai administrasi perpustakaan. Sebenarnya prosesnya ini dilakukan di perpustakaan, tapi karena tidak memungkinkan, tidak efektif, sehingga dibantu oleh pengurus kelas masing-masing yang diawasi oleh wali kelas gitu. Nah, setiap minggu nanti kita akan melakukan literasi, kemudian hasil dari literasi ya membaca itu nanti kita dokumentasikan dalam buku literasi karena bukunya belum jadi, sementara kalian salin di buku bebas dulu ya, nanti baru dipindah ya. Hasil dari membaca tersebut bisa berupa rangkuman, bisa berupa sensi buku ya, bisa menyadur atau membuat mapping, terserah. Pokoknya membuktikan bahwa kalian telah membaca buku ini dengan ditulis judul, pengarang, tahun dan yang lain-lain gitu. Kemudian harapan dari Bapak Kepala Sekolah, buku literasi tadi, dokumen literasi tadi itu hanya sebagai sarana latihan kalian untuk menulis. Hasil akhirnya itu nanti ada di madi kelas, di belakang tembok kelas sudah ditempel sebagai ganti dari board ya, itu ada banner. Nanti bagi kalian yang ingin menulis karikatur, menulis puisi sebagai hasil dari literasi bisa ditempelkan ya, atau semisal artikel atau gambar, terserah dari kalian, nanti sambil diawasi oleh wali kelas masing-masing. Mading kelas ini nanti akan terintegrasi dengan program kesiswaan ketika ada meeting kelas setiap tahun. Selama ini kita hanya melakukan lomba kebersihan kelas ya, nanti akan ditambah ya oleh kesiswaan dengan lomba mading kelas. Jadi harapannya dengan diawasi dan didampingi oleh wali kelas, kalian bisa mengisi mading kelas itu dengan karya-karya sebaik-baik mungkin dan menghiasnya dengan sebaik mungkin. Isi karya tersebut dengan karya apapun yang kalian buat begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Secara teknis nanti akan didampingi oleh wali kelas masing-masing untuk meminjam buku dari perpustakaan. Kemudian dari buku itu kalian bisa memilih judul buku apa yang